Yang cuan, siapa yang cuan? Yang akan terbang tinggi pasti koin PP. Yang cuan, mana yang cuan? Yang rekomendasi Mas Bro terbang semua. Wow, mantap. Akan saya bahas PP yang terbaru untuk hari ini. PP kira-kira akan jadi koin terbesar, akan jadi rajanya meme coin, PTC-nya meme coin. Kita akan lihat apa yang terjadi pada PP saat ini. Berita terbaru mengenai PP kalian harus simak supaya investasi kalian di PP tambah mantap dan tidak ketakutan ya. Akan tetapi tetap kalian harus kior, riset sendiri, mandi sendiri. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian dalam investasi apapun. Ada risiko, apalagi kripto berisiko sangat menjulang tinggi. Langsung saya bahas mengenai apa yang terjadi pada koin PP. Mungkin akan mencetak miliarder, jutawan baru, orang kismin menjadi kaya raya. PP mengikuti gelombang perubahan pasar Asia dan inovasi meme coin. Berikut kabar terbarunya. Wah, bagaimana kita lihat saja. Exodus investor Korea dari Tesla 4 September tahun 2025 ya, ada 657 juta dolar dialihkan ke kripto PP, berpotensi menjadi penerima manfaat. Loh, mantap jaya kawan-kawan. Hati-hati, Indo lagi ketat. Meme coin yang tidak terdaftar, tidak legal di Indo bisa ditendang rupul scam kelautan, bahaya ya. Indonesia legalkan PP Sabtu September tahun 2025, termasuk dalam 1440 aset yang disetujui, meningkatkan legitimasi regulasi. Mantap ya, ternyata PP sudah diakui di Indo. Bagaimana urusannya kawan? Mantap jaya tentunya. Wah, ini kalau udah begini kita nggak perlu ragu lagi nih ya. Waduh, kita akan lagi bahas lagi. Indonesia legalkan PP 1 September tahun 2025. Gambaran Otoritas Jasa Keuangan OJK Indonesia menyetujui PP sebagai salah satu dari 1444 cryptocurrency legal dengan persyaratan bursa menerapkan pemeriksaan KYC AML. Ini mengikuti perluasan daftar dari 851 aset yang disetujui pada April. Maknanya pengakuan regulasi ini dapat menstabilkan volume perdagangan PP di Asia Tenggara. Pengguna kripto di Indonesia tumbuh 27%, menjadi 19 juta. Waduh, mantap ini piye ki? Waduh, mantap kawan. Ini benar-benar mantap. Wah, luar biasa ini ya. Kemudian pokoknya PP sudah betul-betul diakui di Indo. Mantap, legal. Ini perlu kita tambah muatan kali ya. Tapi risiko tanggung sendiri. Mas Bro nggak tanggung jawab atas kerugian kalian. Enak saja kalau dapat cuan dicaplok sendiri juga Mas Bro nggak minta ya. Oke. Wah, betul-betul PP ini sudah masuk ranking 31. Kemungkinan satu kali lompatan langsung top CMC 10 bisa saja. Dengan kapitalisasi sekarang sudah 71,2 triliun. PP piye. Wah, betul-betul mantap ini. Perlu saya ingatkan untuk kalian ya, yang masuk tahun 2023 itu udah cuan beratus-ratus kali lipat ya. Dah mendem pokoknya ya, kayak mendem kecubung dah. Pusing naruh di mana lagi, taruh di mana uang PP katanya ya. Ini pas turun longsor kita akan
panen lagi dengan pemangkasan suku bunga yang diperkirakan di tanggal 17 FOMC meeting, karena di tanggal 10 besok data kebo sapi wedus ya, kebo sapi wedus Mas Bro, data CPI ya, kemudian data PPI itu adalah mudah-mudahan besok bonyok ya. Bonyok apanya Mas Bro? Penganggurannya tambah bonyok. Jadi itulah salah satu yang untuk mengacu acuan untuk pemangkasan suku bunga pada FOMC meeting di tanggal 17 itu, melihat data CPI dan kebo sapi ya, CPI dan PPI. Itu sebetulnya kalau dulu zaman si Biden, memang Biden bisa mengendalikan si Powell ya, kemudian si Powell nggak tahu diloloi pakai apa ya, sokop pakai apa nggak ngerti, sinkron lah, kompak mereka. Sebetulnya data-data itu ya sering manipulasi. Kalau kita lihat datanya bagus-bagus, ekonomi membaik, pengangguran menurun, apaan nyatanya masyarakat pada glemboran, mbak-mbak kayak kambing pada demo, aset-aset naik semua, bahan makanan naik, mereka pada kuar-kuar, pokoknya komplain sama pemerintah kok. Tapi tahu-tahu datanya bagus saja waktu zaman si Biden itu ya, sama si siapa itu, si Powell. Kalau sekarang, kemarin kan saya nggak yakin juga bahwa akan pangkas suku bunga yang kemarin-kemarin, karena masih terjadi ya gap lah. Dilihat dari berita-berita juga antara Powell sama si Kadram itu nggak cocok, pokoknya macam-macam yang terjadi. Tapi kalau sekarang saya yakin kayaknya akan dipangkas, karena udah banyak tekanan juga si Powell itu. Dan yang lebih menarik di sini kan si BlackRock sudah ikut campur, maksudnya dia menyerukan juga untuk pemangkasan suku bunga. Kalau tidak ya gimana lagi Bang, yang namanya BlackRock kan pengusaha kelas wahid di sana, bahkan sahamnya sampai di Indo. Kalau dia sudah teriak-teriak mengatakan goyang, AS goyang juga. Karena negara di sana itu kan kapitalis, semua dikuasai mafia uang yang punya duit, yang berkuasa, begitulah kasarannya. Contoh yang mudah saja, zaman si tahun 2017 JP Morgan yang si Michael Saylor, MicroStrategy itu semua menyarankan, bahkan udah mengajukan FTX, semua ditendang ke laut sama si Grensor ya, nggak urusan. Sekarang setelah si BlackRock sekali mangap gitu ya, ETF langsung go. Itu juga langsung go ya. Itu yang terjadi di sana sebetulnya seperti itu ya. Ini mudah-mudahan dengan BlackRock sudah mangap ya, langsung dipangkas suku bunga. Waduh maknyos ya, ini PP sudah menjadi legal ya di Indo. Wah, Pak Asia Tenggara kayaknya akan merapat ke PP. Tadi ada keuangan besar ya, yang mana Exodus investor Korea dari Tesla 4 September tahun 2025 657 juta dialihkan ke kripto PP. Waduh, bukan meme coin lagi nih kripto PP. Berpotensi menjadi penerima manfaat. Indonesia legalkan PP 1 September tahun 2025, termasuk dalam 1444 aset yang disetujui meningkatkan legitimasi regulasi. Mantap ya. Kemudian wah, Indo ini betul-betul mantap ya, 1 September ya. Waduh, juga ini Otoritas Jasa Keuangan OJK Indonesia menyetujui PP sebagai salah satu aset ya legal juga, dengan persyaratan bursa menerapkan pemeriksaan KYC ataupun AML ini mengikuti perluasan daftar dari 851 aset yang disetujui pada April. Waduh, mantap. Maknanya pengakuan regulasi ini dapat membawa angin segar untuk PP. Wah, luar biasa kawan. Ini mantap kalau udah begini nih. Kita nggak perlu ragu lagi ya. Kemudian juga saya akan kasih koin bukan satu kemarin. Wah, plasma mabur ya. Plasma terbang. Saya tuh banyak kasih koin-koin cuan hitungan minggu sebetulnya, tapi nggak tahu ini
pada beli nggak? Duitnya dari mana? Duitnya dari mana? Sambil banting meja, dobrak ya, boro-boro duit. Aduh, ya pusing juga saya kalau ngasih koin-koin yang cuan tapi duitnya nggak ada piye ya. Ngerti ini margiah semua ini subscriber Mas Bro apa ya. Bercanda kawan, dikasih cuan. Yang namanya cuan kalau pas ketika ada momen ini sih bukan plaza, saya ingatnya plaza saja ya. Oke teman-teman lama yang ada di selamat ya, salam dari Mas Bro yang ada di BSD Serpong sana Tangerang ya. Ini bekas lulusan BSD 12 tahun ya. Barangkali ada yang ingat saya ini orangnya sekarang tukang ngoceh seperti ini nih, banyak temen juga banyak musuhnya. Mantap, karena sering kletek koin-koin kentut ya, gimana lagi orang-orang Indo kok dikasih koin kok jebris, baby dogel yang koinnya sabar-sabar sekarung ditungguin dari beberapa tahun yang lalu, dari tahun 2021 RP1 gundulnya anjluk bau menyan sampai sekarang harganya masih 0,0000000, kosongnya ada 100 lah kali ya 2 itu aja dari dulu 0002. Untung Mas Bro saya pernah sangkut awal-awal ya, masuk 10 juta kirain RP1, kemudian dibanting 0001, itu uang 10 juta tinggal 750.000. Begitu tahun 2023 apa ya, saya agak lupa, naik 0,5 saya sikat semua, kembali lagi 10 jutanya. Udah habis itu saya kapok lah, udah nungguinnya hampir 2 tahun kalau nggak salah. Baby dogel ya, murah-murah juga apaan. Saya mending beli plasma kemarin 8.000, baru seminggu sudah jadi 11.000 lebih kan. Kemudian SPK juga jangan kalian remehkan, ini koin yang Real Project tuh terbang, mabur juga SPK. Waduh, loh kok koin-koin yang saya bahas terbang semua. Waduh, ini SPK itu jangan dianggap remeh ini. Ini di-tweet sama Armstrong Coinbase ini, si Brian Armstrong. Ini adalah Real Project Finance. Kalau Finance mau cari 100 kali lipat di sini boleh, tapi ya jangan mengharap seminggu 2 minggu, enak saja. Paling enggak ya siklus depannya ya memang jangkanya harus panjang kalau mau cuan besar ya. Kalau mau cuan besar kok jangkanya nggak panjang, itu gimana urusannya? Garong itu baru dapat kali, itu pun kalau nggak ditembak sama Pak Polisi. Kalian main garong-garong saja, jangan garong ya, Mas Bro nggak ngajarin itu ya, itu contohnya saja. Ya. SPK naik 5,56% dalam 24 jam terakhir, melampaui pasar kripto secara umum yang hanya naik 1,3%. Faktor utama yang mendorong kenaikan ini adalah pencatatan baru di bursa, momentum teknikal yang positif, dan rotasi altcoin. Waduh, pencatatan di mana ini? Bit Delta. Wow, ada lagi pencatatan di Bit Delta mendorong kenaikan SPK masuk ke bursa besar, meningkatkan likuiditas. Terobosan teknikal harga berhasil menembus rata-rata pergerakan penting. Ini koin SPK ini kawan ya, belum banyak, tapi udah banyak di listing. Tapi yang belum banyak, yang baru di listing 2 bursa saja itu plasma. Itu bisa kalian tuh bisa masuk plasma itu ya. Apa yang terbaru untuk SPK? Kita akan lihat di sini. SPK ini loh, apa namanya, dipakai untuk alat pinjaman di Binance sama Coinbase. Real Project ini loh, Finance Devi ya. Ini untuk jangka panjang. Ada koin yang kemarin saya sebutkan, pernah saya lupa koinnya, naiknya 4.000 kali loh. Itu Finance kayak gini. Tapi kalau sudah cuan gede ya di TP. Finance tuh biasanya ya begitu, kadang-kadang kalau udah di longsor. Berikut adalah berita terbaru dan paling penting tentang SPK. Bit Delta mencatatkan SPK pada tanggal 29 Agustus kemarin menambahkan pilihan token di plafon mereka dan meningkatkan likuiditas serta aksesif. Aduh, kok ngalih lagi. Ya udahlah, pokoknya itu ya, ada lonjakan institusi juga karena ini
well juga masuk. Tadi PP juga banyak well yang masuk juga ya. Jadi saya kasihkan koin-koin yang bagus-bagus, jangan meme koin yang ngasal-ngasal ya. Kalian bisa masuk SPK, masuk plasma. Itu yang koin-koin tambahan. Kalau yang di grup ya udah saya kasih koin-koin yang jagoan. Di situ ada Polygon, Cardano, BNB, ETH, Solana, APAC ya, kemudian LTC, Polkadot yang bagus-bagus, jangan koin-koin yang ngasal-ngasalan ya. Wah, bahaya cari koin yang bagus-bagus ya. Ini kalau nanti sampai begini, waduh, bisa kayak dadak nih. Wah, nggak ngotak kalau terjadi breakout seperti ini SPK. Waduh, piye iki? Ya bisa terjadi, market cap-nya masih kecil kok, rankingnya 345 dengan kapitalisasi 1,8 triliun, sedangkan PP sudah 71 triliun. Ini apaan dibanding ya seperberapanya, 1/70-nya dari PP kawan. Ya gila, ini market masih kecil, potensi kenaikan masih bisa gila ya. Itu yang terjadi. Apalagi sih plasma, jangan lihat harganya, dilihat plasma itu termasuk masih murah. SPK itu kenaikannya semua itu baru masih turun 3% tuh, 3% saja loh, turunnya dikit loh, karena waktu listing itu 1.200 harganya, kemudian dibanting ke 600, 500, disitulah saya keluar di grup, masuk, jadi 3.000 dalam satu minggu, cuan 6 kali lipat, gila. Begitu kemarin turun lagi di 700, ya saya gembar-gembar lagi, 700 perak, hajar SPK, hajar, sekarang cuan luber lagi. Wow, mantap jaya SPK ya. Itu untuk kalian, saya nggak tipu-tipu, kasih yang bagus-bagus. Yang mau masuk grup silakan, yang enggak sekali masuk nggak mau gagal ya nggak bisa masuk lagi, langsung di blok. Di saya itu nggak cari yang rewel-rewel, yang angel-angel. Banyak orang di dalam ngapain yang angel-angel, nggak ada waktu ya, apalagi yang udah masuk nggak ada kejelasan, dijabri nggak di ini, karena bukan WA sekali masuk gagal bisa besok dicoba ulang lagi, nggak bisa, ini privat sekali ya. Mantap, Polygon juga ngepol ya. Ngepol. Oke, itu aja untuk siang hari ini. Saya memberikan info bahwa yang pada ketakutan dengan regulasi PP sudah koin yang saya rasa akan jadi pemenang besar di tahun ini, dan udah legal ya di Indo itu, OJK, Bapepti ya, pokoknya sudah aman untuk PP, jadi bukan koin kaleng-kaleng. Oke, mungkin itu aja. Tetap Mas Bro banyak canda, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, ngalor gitu nggak jelas. Yang penting intinya mencerdaskan kalian, nggak hati-hati dalam beli kripto, nggak sembarangan. Dan tentunya Mas Bro selalu ingatkan risikonya tinggi dalam dunia kripto, hati-hati bisa kalian dilibas sama Mbak Katram, habis duitnya kalian. Ya harus benar-benar belajar, apalagi yang recehan, nggak mau masuk komunitas, nggak mau belajar. Saya masih receh Mas Bro, saya masih receh, nggak mau belajar. Wah, malah mau receh kok, mau receh. Uang kecil itu harus banyak belajar, digunakan hati-hati supaya itu uang jadi besar. Sudah receh, nggak punya komunitas, ya udah sekali terlempar dari area pemain kripto udah nyusruk ya, nggak bisa bangkit lagi. Itu ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mas Bro hanya bercanda, tapi di hati Mas Bro untuk edukasi yang baik untuk kalian, supaya kalian tuh terbuka ya hatinya, jangan asal membeli koin yang murah nggak terbang, hanya melihat koinnya banyak, buat apa, sampah. Mending beli koin yang mahal, BTC, ETH, BNB, nggak apa-apa, yang penting margin akan bertambah, kalian dapat bukan banyaknya koin. Buat apa, pegang aja nggak bisa, tapi dapatnya margin dari kalian punya modal, mindset dirubah. Oke, mungkin itu aja yang saya sampaikan di siang hari ini. Tetap semangat, tetap yakin. Sekali lagi saya kasih tahu bahwa dalam dunia kripto sangat berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, tanggung jawab masing-masing. Ya, Mas Bro tentunya nggak sempurna, yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tenang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.